Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Sarapan Rohani pada hari ini, hari Selasa, tanggal 1 April 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang segar. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau ubahkan hati kami menjadi tanah yang subur ketika benih firman yang ditabur akan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita hari ini dari Puji dan Janji terambil dari Mazmur 146 ayat yang ke-7. Tuhan menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Kemudian bacaan kita yang kedua dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Itulah dua bacaan kita pada pagi hari ini, dan tema hari ini adalah diberkati untuk memberkati. Menjalani hidup yang diberkati tentu menjadi impian semua orang, dan setiap kita berdoa, mungkin ini adalah doa yang sering kita ungkapkan, acap kali kita mohonkan untuk kita diberkati. Kita, usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, untuk senantiasa diberkati oleh Tuhan. Padahal bukankah Tuhan telah memberkati hidup kita dengan berbagai berkat, materi maupun non-materi? Apakah hidup yang kita jalani itu akan berhenti pada satu titik, yaitu pada titik diberkati? Pemazmur menyatakan bahwa Tuhan menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti bagi orang yang lapar. Saya akan ulang baca Mazmur 146 ayat yang ke-7. Tuhan menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan peduli terhadap kebutuhan fisik kita, terutama bagi orang-orang yang terpinggirkan maupun yang tertindas. Tuhan hadir memberi keadilan kepada mereka yang tertindas dan memberi pemeliharaan kepada mereka yang kelaparan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat peduli dengan kesejahteraan umatnya, baik dalam aspek rohani maupun jasmani. Paulus berbicara tentang bagaimana Tuhan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, serta bagaimana Dia juga melipat gandakan benih yang ditabur dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ayat ini mengajarkan tentang prinsip kesetiaan dalam memberi. Tuhan memberikan berkat kepada kita, juga memampukan kita untuk memberi kepada orang lain. Ketika kita memberi dengan hati yang ikhlas, baik dalam bentuk materi seperti makanan atau bantuan lainnya, atau dalam bentuk kebenaran rohani, Tuhan melipat gandakan hasilnya. Ini menunjukkan bahwa tindakan memberi tidak hanya berdampak pada orang yang menerima, tetapi juga kepada yang memberi. Itu akan menghasilkan buah-buah kebenaran yang memuliakan Tuhan. Kedua ayat ini mengandung pesan yang saling mendukung tentang bagaimana Tuhan memberi dan kita dipanggil untuk memberi pula. Hidup sebagai pengikut Kristus bukan hanya soal menerima berkat, tetapi juga berkat yang kita terima harus mengalir keluar dari kehidupan kita dalam bentuk tindakan kasih atau pemberian
bantuan kepada orang lain, atau memiliki belas kasihan untuk menolong orang lain. Karena Tuhan memberi kepada kita dan juga memanggil kita untuk memberi kepada sesama kita. Sebuah prinsip sangat penting dalam kehidupan Kristen, yaitu diberkati untuk memberkati. Ini adalah panggilan Tuhan kepada setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan. Kita tidak diberkati hanya untuk diri kita sendiri, tetapi agar kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa kehidupan kami saat diberkati, biarlah itu akan menjadi berkat atau memberkati orang-orang di sekitar kami, atau dimanapun Tuhan tempatkan kami. Biarlah orang-orang di sekitar kami juga merasakan kehadiran Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan, dan mereka semua beroleh anugerah daripada Tuhan sendiri. Berkati kami untuk menjadi berkat Tuhan. Itulah adalah kerinduan kami untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami lebih lanjut, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jika ada di antara kami memiliki pergumulan, hal-hal yang menjadi beban dalam kehidupan kami, Engkau kiranya memberikan jalan keluar. Ketika kami memiliki kedukaan, Engkau yang memberikan penghiburan. Ketika kami sakit, Engkau yang memberikan kesembuhan. Kami mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Kami tahu dan percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih atas firman hari ini. Terima kasih atas waktu ini, biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Seluruh jemaat yang mendengarkan firman hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati segala program kegiatan Jemaat Galang Ningyang. Tuhan juga berkati sehingga boleh dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, segala hormat dan pujian hanyalah bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.